Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Charles dalam video belajar menggambar. Dan saat ini kita akan memulai belajar bagaimana cara menggambar satu bangunan sederhana dengan menggunakan aplikasi AutoCAD. Dan juga jika memungkinkan, kita akan belajar bagaimana cara menggambar 3 dimensi dengan menggunakan aplikasi SketchUp. Nah, sebelum kita memulai materi kita, pertama-tama saya ingin memberi informasi bahwa video ini saya tujukan bukan untuk teman-teman yang sudah jago dalam AutoCAD atau SketchUp, tapi untuk teman-teman yang baru mau mulai belajar AutoCAD, belajar menggambar dengan menggunakan AutoCAD. Karena dalam video ini saya akan memberikan gambaran tentang menu-menu yang akan digunakan dalam menggunakan AutoCAD, dan juga mungkin jika memungkinkan SketchUp juga. Jadi saya lebih untuk video ini saya lebih menunjukkannya kepada teman-teman yang baru memulai belajar. Dan yang kedua, info yang saya ingin memberikan bahwa metode yang saya gunakan di sini adalah metode yang sudah biasa saya gunakan selama saya bekerja, juga dari saya kuliah sampai saya bekerja. Ini adalah metode yang sering saya gunakan. Jika nanti teman-teman memiliki metode lain dalam menggambar, ya tidak apa-apa, bisa juga digunakan. Tapi metode yang saya gunakan ini adalah mungkin metode yang metode standar lah, kira-kira seperti itu. Jadi saya harap kita dapat belajar bersama-sama bagaimana cara menggunakan AutoCAD dan juga nanti SketchUp. Materi yang akan saya berikan adalah materi yang secara bertahap, mulai dari penggambaran denah, masuk dalam penggambaran potongan, tampak, dan juga nanti penggambaran 3 dimensi. Karena itu saya harap teman-teman dapat mengikutinya secara bertahap. Baik, kita langsung saja, kita akan masuk dalam materi yang pertama, bagaimana cara membuat layer gambar. Check it out. Baik, sebelum kita belajar membuat layer pada gambar, saya akan memperkenalkan menu-menu yang akan kita gunakan dalam menggambar. Mungkin saya hanya akan menjelaskan 3 menu saja, tidak semua, tapi nanti dalam perjalanannya menu-menu yang lain juga akan kita gunakan, dan saat itu juga saya akan menjelaskan kegunaan dari menu-menu tersebut. Nah, menu yang pertama yang akan saya kenalkan yaitu menu Draw. Menu Draw, perhatikan kursor saya, menu Draw ada di sini. Menu Draw ini adalah terdapat item-item di dalam, dan item-item ini akan kita gunakan untuk menggambar. Sekali lagi, item-item dalam menu Draw digunakan untuk menggambar. Contohnya di sini ada line. Line berguna untuk membuat garis. Lalu di sini ada construction line, membuat garis. Perbedaan dengan line dengan construction line adalah jika line hanya digunakan untuk membuat garis yang terbatas panjangnya, construction line berguna untuk membuat garis yang tidak terbatas panjangnya. Bisa dilihat perbedaannya teman-teman. Lalu di sini ada polygon untuk membuat bangun datar dengan banyak sudut atau banyak segi. Lalu di sini ada rectangle itu untuk membuat kotak atau persegi panjang. Di sini ada arc, di sini ada circle untuk membuat lingkaran. Jadi menu Draw terdiri dari item-item yang membantu kita untuk menggambar. Lalu setelah menu Draw, di sini ada menu Modify. Apa manfaat dari menu Modify? Modify ini adalah untuk memodifikasi gambar yang sudah kita buat. Contohnya di sini ada erase. Erase ini berguna untuk menghapus. Lalu di sini ada copy. Copy berguna untuk menggandakan gambar yang kita buat. Lalu di sini ada mirror. Mirror berguna untuk pencerminan. Lalu di sini ada offset untuk menggandakan garis.
Lalu di sini ada move untuk memindah gambar. Di sini ada rotate, berguna untuk memutar gambar. Ada scale untuk skala gambar, ada trim untuk memotong garis, ada extend untuk memperpanjang garis dan lain-lain. Lalu yang berikut adalah menu dimension. Menu dimension berguna untuk mencari tahu ukuran dari gambar yang telah kita buat. Kita pilih misalnya linear. Linear ini berguna untuk mencari tahu ukuran dari satu garis lurus, kira-kira seperti ini. Teman-teman bisa lihat ya. Ternyata panjang garis itu 0,3241. Dan juga ada menu-menu lainnya. Menerus ke bawah. Ini semua untuk ukuran. Ada ukuran diameter, ukuran jari-jari, ukuran garis miring dan seterusnya. Lalu ada menu layer yang nanti akan kita pelajari pada awal-awal materi kita, menu layer. Lalu ada menu dimension style di sini. Dalam menu dimension ada dimension style untuk mengatur ukuran kita. Ada plot untuk menyeting waktu kita mau print. Nah, kira-kira hanya itu. Itu ada menu yang lainnya kita akan pelajari pada saat kita mulai menggambar nanti. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu membuat layer. Baik, kita akan belajar bagaimana cara membuat layer pada gambar. Apa itu layer? Layer berguna bagi kita untuk membuat perbedaan warna pada garis, membuat perbedaan jenis garis, membuat perbedaan ketebalan garis pada gambar. Jika teman-teman memperhatikan gambar yang ada pada layar, teman-teman tentu akan merasa banyak warna dalam gambar ini. Itu yang disebut dengan garis yang telah disetting layarnya. Jadi di sini ada macam-macam layar. Bayangkan jikalau semua gambar ini berwarna putih. Tentu teman-teman akan sulit membedakan mana garis tembok, mana garis pintu, mana garis tirisan atap, mana garis kusen, mana garis potongan. Karena semuanya berwarna putih, dan itu akan cukup mengganggu kita dan membuat kita bingung jika gambar yang kita gambar ada dalam satu gambar yang skala besar dan banyak gambar di dalamnya. Tetapi jikalau kita memiliki layer, maka kita tidak akan bingung dalam melihat garis-garis gambar tersebut pada saat kita menggambar. Kita lihat di sini layar arsiran warnanya berbeda. Layar tembok gambarnya berbeda, layar penampang atap gambarnya warnanya berbeda, layar garis potongan warnanya berbeda, layar teks warnanya berbeda, layar kusen warnanya berbeda. Jadi kita bisa dengan mudah membedakan garis-garis gambar pada gambar yang kita punya. Layar juga bukan hanya membuat kita bisa membedakan garis warna garis, tapi juga bisa membantu kita untuk pada saat kita memprint gambar tersebut akan ada perbedaan ketebalan garis. Contohnya seperti ini, teman-teman bisa lihat ada perbedaan ketebalan garis. Garis potongan tebalnya berbeda dengan garis tembok. Ya, itu akan kita terlihat, bukan? Garis potongan dengan garis tembok berbeda ketebalannya, dan itu akan kita setting pada saat kita masuk dalam menu layar. Juga menu layar juga dapat membantu kita untuk membuat macam-macam garis. Seperti teman-teman lihat di sini, ada garis yang menerus seperti ini, ada garis putus-putus seperti ini, ada juga garis putus titik seperti ini.
itu akan kita setting di dalam layar. Mari kita belajar bagaimana cara membuat layar. Cara membuat layar. Pada saat kita menggambar satu denah, garis yang akan kita perlukan untuk membuat item-item yang akan kita gambar pada denah tertentu adalah garis as bangunan, garis tembok, garis kusen, arsiran, penampang atap, dan potongan. Maka kita akan membuatnya. Kita akan belajar membuat bagaimana cara membuat layar. Pertama, bagaimana cara membuat layar? Menu layar ada pada di sini. Ini adalah menu layar. Layar Properties Manager. Kita klik. Maka kita akan dihantar ke tampilan seperti ini. Lalu kita buat New Layer. Perhatikan kursor saya. Klik New Layer. Kita rubah nama di sini. Misalnya kita mau membuat garis as. Ketik as. Oke. Color. Kita rubah color sesuai warna yang kita inginkan. Usahakan jangan putih ya teman-teman. Mungkin saya di sini menggunakan warna merah. Continue ini adalah garis-garis yang kita gunakan. Kita bisa melihat di sini ada garis putus-putus dengan jarak tertentu, ada garis putus titik, garis putus titik-titik, putus titik-titik, garis titik-titik, dan seterusnya. Tapi untuk as kita menggunakan garis menerus saja. Lalu default ini berguna untuk membuat ketebalan garis. Di sini kita pakai 0,00 mm. Garis yang disediakan AutoCAD sampai 2,11 mm. Kita akan menggunakan 0,00 mm. Setelah dipilih, kita lanjutkan New Layer lagi, misalnya garis tembok. Namakan tembok saya supaya jangan terlalu panjang. Tembok, warnanya mungkin kita bisa pilih hijau muda misalnya. Oke, kita pakai garis lurus, garis menerus saja. Line weight ini kita rubah. Mungkin garis gambar biasanya dia harus sedikit lebih tebal daripada as. Kita mungkin pilih 0,09. Oke, kita New Layer lagi, mungkin garis kusen. Untuk kusen, penampang kusen, kita rubah warnanya mungkin biru saja. Tebalnya biasanya dia lebih tipis dari garis gambar, jadi kita mungkin pilih 0,00 mm. Terus kita New Layer lagi untuk kolom, misalnya penampang kolom. Kenapa harus buat kolom tersendiri? Itu nanti akan kita belajar pada materi berikutnya. Kolom kita buat pakai warna, misalnya warna kuning misalnya. Oke, ketebalannya kita buat sama dengan garis tembok 0,09 mm. New Layer lagi, mungkin garis potongan. Garis potongan kita pakai warna orange misalnya. Tebalan dia harus lebih tebal dari garis gambar ya, jadi mungkin kita pakai 0,40 atau 0,35. Oke dia. Nah, garis potongan kita garis potongan, jenis garis yang kita gunakan untuk garis potongan standar, dalam standar penggambaran itu kita menggunakan garis putus titik. Ini kita bisa pilih yang ISO 04W100. Ini ISO long dash dot. Oke, kita pilih sini. Oke, jadi jenis garisnya sudah berubah di sini. Oke, itu adalah cara penyetelan layar. Close. Setelah kita sudah setting, kita close dulu. Lalu kita mulai menggambar. Misalnya kita mau mulai menggambarkan denah, misalnya as. Kita mulai dari as, misalnya kita pilih di sini layar as. Ya, seperti ini. Mungkin sebentar kita mau menggambar tembok, misalnya kita pilih layar tembok. Ya, seperti ini.
Mungkin kita mau membuat kolom, kita pilih layar kolom. Ini saya masih menggambar secara kasar ya teman-teman, untuk contoh ya. Kira seperti itu kegunaan dari layar, dan seterusnya dan seterusnya. Teman-teman dapat mencoba ini terlebih dahulu. Setelah teman-teman sudah mengetahui, baru kita akan melanjut pada materi yang berikutnya, yaitu cara membuat as bangunan.